Nah, Bapak Ibu, untuk menebarkan semangat di pagi ini, saya menyampaikan pantun. Jangan lupa untuk mengucapkan cakep. Beli aspal di Kabupaten Batak. Cakep. Lupa berdoa selama perjalanan. Jika tak Cakep. kenal, maka tak sayang, maka izinkan saya untuk berkenalan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sinan Sari dari Tim Kerja Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar ini yang akan dibuka oleh Direktur Promosi Kesehatan kepada Ibu Elvida Sriwati MEP, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati para kepala dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia atau yang mewakili hadir pada pertemuan atau webinar pagi hari ini, kepala puskesmas seluruh Indonesia, dan tentunya yang saya banggakan adalah para kader posyandu se-Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri webinar yang bertema dari kader oleh kader untuk posyandu integrasi dan masyarakat sehat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer dalam mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan primer telah diluncurkan secara nasional pada tanggal 31 Agustus tahun 2023 yang lalu, dan dengan demikian maka semua pihak yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor, bersama-sama bersinergi mengupayakan terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu sasaran strategis transformasi layanan primer ini adalah untuk penguatan pelayanan promotif preventif di fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan juga pendekatan keluarga. Nah, berbagai jenis UKBM yang ada tersebut akan kita integrasikan menjadi posyandu dengan paket pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan berdasarkan siklus hidup. Jadi kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman kader, bahwa saat ini kita sedang melaksanakan transformasi kesehatan primer, di mana di posyandu ini juga ada transformasinya, yaitu adalah posyandu yang terintegrasi, yang tidak lagi berdasarkan program ataupun berdasarkan jenis layanan, tetapi kita integrasikan berdasarkan siklus hidup menjadi satu manajemen posyandu, yaitu mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Saudara-saudara berbahagia, sebagai ujung tombak dalam menjangkau masyarakat, revitalisasi posyandu adalah keharusan. Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 telah menargetkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 80% kabupaten kota di Indonesia memiliki minimal 80% posyandu aktif. Dan 100% kabupaten kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif. Dan ini menjadi PR kita semua. Semoga kita semua tetap semangat untuk mencapai target ini, karena tahun ini adalah tahun terakhir dari RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, Kementerian Kesehatan menyadari peran penting posyandu dan para kader yang menjalankannya dalam mendukung terwujudnya transformasi pelayanan kesehatan primer ini. Posyandu merupakan ujung tombak untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Kapasitas kader terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik, khususnya pelayanan promotif dan Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu, kita telah mensosialisasikan 25 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh kader posyandu. Bagi kader yang telah memiliki keterampilan akan mendapat tanda kecakapan kader, dan tanda kecakapan kader untuk keterampilan layanan pada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui berjumlah 6 pin, kemudian bayi dan balita 7 pin, usia sekolah dan remaja 3 pin, usia produktif dan lanjut usia itu ada 5 pin, dan kompetensi pengelolaan posyandu itu ada 4 pin. Nah, bagi kader yang telah berhasil mengumpulkan sedikitnya tanda kecakapan kader pada kompetensi ibu, balita, dan pengelolaan posyandu, maka dapat mengikuti penilaian kader terbaik, yang selanjutnya akan mendapat apresiasi dan mengikuti jambore kader. Semakin banyak tanda kecakapan kader yang dimiliki, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan apresiasi. Nah, melalui adanya orientasi dan tanda kecakapan kader ini,
Diharapkan layanan yang diberikan di Posyandu menjadi terstandar. Sebagai tindak lanjut dan orientasi dari pelatihan tersebut akan dilaksanakan lomba Posyandu dan kader Posyandu serta jambore kader sebagai upaya apresiasi kader. Dan kita tahun lalu sudah dilaksanakan jambore kader, tahun ini juga insya Allah akan ada jambore kader juga. Dan sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu adanya penerapan 25 kesadaran dasar kader bagi seluruh kader Posyandu di tahun 2024 ini. Dan banyak Posyandu yang telah mengimplementasikan, sementara beberapa diantaranya tersebut telah adalah Posyandu milik calon narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Posyandunya Ibu Yuyun Sofiah dari Posyandu Tulip Provinsi Banten, kemudian juga Posyandunya Ibu Zainab Ella Dolo dari Posyandu Terpadu Nanda Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga dari Posyandunya Ibu Resi dari Posyandu Edelweiss Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Ibu kader yang ini sebenarnya banyaknya ibu-ibu ya, tapi mudah-mudahan ada juga ada bapak-bapak di kader yang saya banggakan. Webinar kader kali ini akan membagikan pengalaman implementasi Posyandu siklus hidup dan kunjungan rumah dari kader Posyandu narasumber kepada kader-kader semua. Kita harapkan sharing informasi ini atau sharing pengalaman atau best practice ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam melaksanakan peran Bapak Ibu sekalian sebagai kader di Posyandu demi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Dan kepada seluruh kader, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Kemudian juga narasumber ini nanti akan memberikan materi untuk mendukung kader semuanya terkait dengan pengelolaan Posyandu, kemudian dapat melaksanakan Posyandu untuk seluruh siklus hidup, serta juga kunjungan rumah. Dan tentunya keterampilan kader ini akan terus kita lakukan pembinaan nantinya itu ke depannya, baik itu secara berjenjang dan juga oleh, dan kami harapkan juga di sini ada puskesmas juga bisa membantu secara rutin, secara berkala untuk melakukan pembinaan pada Posyandu sehingga Posyandu ini dapat berjalan dengan baik, kader-kader dapat melaksanakan perannya juga dengan lebih baik lagi ke depannya, sehingga apa yang kita harapkan untuk masyarakat hidup sehat ini dapat kita capai. Dan pada akhirnya kita jadi saya buka webinar bagi kader Posyandu ini yang bertema dari kader oleh kader untuk Posyandu integrasi dan masyarakat sehat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, salam sehat, sehat Indonesia, dan sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya akan menampilkan sedikit video Bapak Ibu tentang pencatatan dan pelaporan. Silakan disimak. Halo para kader di seluruh Indonesia, selamat datang di video tutorial kader Posyandu. Keterampilan kader dalam pengelolaan Posyandu terdiri dari 1. Menjelaskan paket layanan Posyandu untuk seluruh siklus hidup. 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan. 3. Melakukan kunjungan rumah. 4. Melakukan komunikasi efektif. Pada video ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pada hari buka Posyandu dan pada kunjungan rumah. Setiap siklus hidup, ibu hamil, nifas, menyusui, balita, remaja, dewasa, lansia, masing-masing memiliki satu set pencatatan hari buka Posyandu. 1. Kartu bantu registrasi data sasaran sesuai siklus hidup. 2. Kartu bantu pemeriksaan sesuai siklus hidup. 3. Dan kartu rekapitulasi hasil pemeriksaan. Pada saat kader melakukan layanan kunjungan rumah, terdapat instrumen pencatatan yang berbeda dengan kartu bantu hari buka Posyandu. Masing-masing siklus hidup memiliki satu set pencatatan kunjungan rumah. Untuk pencatatan kunjungan rumah akan dibahas pada video tutorial kunjungan rumah.
Pada hari buka posyandu, ada 5 langkah pelayanan. Di setiap langkahnya, ada kader yang bertugas. Persiapan yang dilakukan oleh kader, kartu bantu registrasi data sasaran sesuai siklus hidup. Kartu bantu pemeriksaan sesuai siklus hidup, dan kartu rekapitulasi hasil pemeriksaan. Serta nomor antrian. Langkah pertama, pendaftaran. Kader akan mengisi data sasaran atau buku bantu registrasi sesuai siklus hidup, mengisi data identitas sasaran pada kartu bantu pemeriksaan sesuai siklus hidup, dan memberikan nomor antrian. Langkah kedua, penimbangan, pengukuran, dan deteksi dini faktor risiko oleh kader. Hasil penimbangan dan pengukuran diisi pada kartu bantu pemeriksaan sesuai siklus hidup pada kolom kuning tua. Pada sasaran ibu hamil atau ibu menyusui, kader bertugas mencatat penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tekanan darah pada kolom kuning tua di kartu bantu pemeriksaan. Pada sasaran bayi, balita, dan anak prasekolah, Baik, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan, kami sudah memperlihatkan video tentang pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi panel yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Nimade Diah Permata Laksmi Dewi MKM selaku Ketua Tim Kerja Posyandu Bidang Kesehatan. Kepada Ibu Nimade Diah dipersilakan. Terima kasih Ibu Sinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader. Ada bapaknya nggak ya? Ya, selamat pagi ibu-ibu kader. Semangat pagi. Ya, hari ini ibu-ibu kita bertemu kembali dalam webinar series kader yang diselenggarakan setiap bulan. Salam manis, salam sehat. Saya Diah dari Tim Kerja Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ibu-ibu kader seluruh Indonesia, kita punya 3 narasumber. Narasumber ini adalah kader Posyandu berprestasi yang sudah berprestasi di tingkat provinsinya, bahkan sampai ke tingkat nasional. Jadi kalau webinar series bulan-bulan lalu, ibu-ibu kader mendapat updating informasi sehubungan dengan standar layanan Posyandu. Kali ini kita akan mendapatkan praktik baik dari ibu-ibu kader dalam menerapkan standar layanan Posyandu. Jadi Posyandu kita sekarang mengarah untuk menerapkan layanan siklus hidup, baik itu layanan pada kegiatan hari buka setiap bulan, juga kegiatan kunjungan rumah, dan 3 orang narasumber kita akan berbagi praktiknya di Posyandu masing-masing. Ibu-ibu siapkan diri untuk menyimak
Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya memanggil narasumber, saya menghaturkan Selamat Hari Posyandu Nasional. Nah, jadi Bu-Ibu, tanggal 29 April ini sebetulnya kita bertepatan dengan Hari Posyandu. Nah, Hari Posyandu ini Ibu-Ibu diperingati dengan tujuan untuk menyamakan persepsi posyandu agar mendukung pencapaian dari standar layanan primer, agar pembinaan posyandu diperkuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga desa kelurahan. Sehingga dengan peringatan Hari Posyandu setiap tahun, posyandu kita akan berkelanjutan, bahkan akan semakin kuat. Nah, jadi Ibu-Ibu, posyandu ini sudah mulai digaungkan sejak tahun 1975. Pada waktu itu Departemen Kesehatan, kalau sekarang namanya Kementerian Kesehatan, dulu Departemen Kesehatan, pada 1975 lalu menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa. Nah, pasti banyak yang belum lahir nih Ibu-Ibu. Nah, jadi pada tahun 1975, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat. Nah, jadi PKMD ini dulu bermaksud untuk memperkuat pembangunan kesehatan dengan menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, agar masyarakat dapat menolong dirinya dengan pengenalan penyelesaian masalah kesehatan. Nah, kemudian berkembang posyandu ini, Ibu-Ibu, disahkan pada tahun 1984 dengan dikeluarkannya instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, juga Kepala BKKBN yang mengintegrasikan kegiatan posyandu ke dalam satu wadah posyandu dalam instruksi bersama. Ya, selanjutnya pada tahun 1986 posyandu ini dicanangkan di Yogyakarta dan selanjutnya berkembang dari posyandu yang pada waktu itu dibentuk untuk menurunkan angka kematian ibu bayi. Nah, kini angka kematian ibu bayi sudah turun dengan sangat signifikan. Dan posyandu selanjutnya berkembang, ruang lingkup pelayanannya diperluas, bukan hanya ibu balita, tetapi juga untuk remaja, untuk usia dewasa, dan juga untuk lanjut usia. Nah, ini ditandai dengan terbitnya Permendagri nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu. Jadi, Ibu-Ibu, dengan mengacu Permendagri tersebut, kita dari Kementerian Kesehatan sejalan adanya kebijakan transformasi kesehatan, posyandu memiliki peran penting meningkatkan akses masyarakat terhadap edukasi, screening, layanan-layanan promotif preventif seperti imunisasi, vitamin A, tablet tambah darah, sehingga Kementerian Kesehatan terus konsisten untuk memberikan bimbingan teknis bidang kesehatan bagi posyandu dan juga kadernya untuk memberikan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup, baik itu pada kegiatan hari buka maupun kegiatan kunjungan rumah. Tahun 2023, Ibu-Ibu, ditutup dengan terdaftarnya jumlah posyandu sebanyak 304.263 dan 82%-nya, yaitu 275.548 adalah posyandu yang memenuhi kriteria aktif, yaitu buka setiap bulan,
memiliki kader sedikitnya 5 orang melaksanakan layanan kesehatan, baik itu ibu atau balita, remaja, dewasa, lansia. Nah, jadi ibu-ibu, demikian sekilas terkait dengan Posyandu. Sekali lagi selamat memperingati Hari Posyandu Nasional. Ya, untuk memulai, kami panggilkan ibu-ibu narasumber kita, sekali lagi kader berprestasi, yaitu yang pertama adalah Ibu Yuyun Sopiah. Iya, terima kasih. Ya, Ibu Yuyun, selamat pagi. Pagi, Nah, Ibu. Pagi, Ibu Kader, Bapak Ibu Kader ya. Ada bapak-bapaknya juga. Ada kan? bapak juga, ada. Iya, Ya. jadi selamat pagi Bapak Ibu Kader semua. Gitu. Ya, Ibu Yuyun Sopiah ini kader berprestasi dari Provinsi Banten ya, Bu? Dari betul, Provinsi Banten. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Zainab Ladolo. Ya, Ibu Zainab. Halo, selamat pagi Bu Zainab. Ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Zainab. Ya, silakan menyapa ibu-ibu kader di sini, ibu-ibu dan bapak kader. Bu Zainab ini kader berprestasi dari Provinsi Sulawesi Tengah ya, Bu? Sulawesi Tengah. Ya. Ya. Selamat pagi Bu Zainab. Ya. Selanjutnya adalah Ibu Resi Budiana. Ibu Resi Budiana. Ya, Bu Resi, selamat pagi. Ya, Bu Resi Budiana. Kalau tadi Bu Yuyun dan Bu Zainab adalah kader berprestasi tahun 2023, Bu Resi Budiana ini adalah kader berprestasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Selamat pagi Bu Resi. Ya, sudah siap Bu Resi? Ya, selamat pagi. Ya. Satu dulu nih sinyalnya susah sekali. Oke, sekarang sudah ya, sinyalnya sudah oke ya. Oke, ya. Baik, ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak kader, kita akan mulai sharing berbagi praktik dari ibu kader kita, ketiga ibu kader kita, bagaimana mereka mewujudkan posyandu mereka menerapkan layanan hari buka, juga kunjungan rumah untuk menyasar seluruh siklus hidup. Ya. Kalau ingat tangan itu ada tangan itu. Ya, maaf ya, saya kelempar. Oke, ya, mohon maaf tadi saya kelempar. Ya, baik. Kita akan mulai, ibu-ibu. Yang pertama kami beri kesempatan kepada Ibu Yuyun Sopiah, kader berprestasi dari Provinsi Banten tahun 2023. Beliau bertugas di Posyandu Tulip Cipondoh, Kota Tangerang. Ibu Yuyun akan menyampaikan bagaimana menerapkan layanan bagi siklus kehidupan, khususnya kelompok usia ibu dan balita. Nah, selanjutnya nanti Ibu Zainab menyampaikan bagaimana melaksanakan pelayanan bagi remaja dan lansia. Dan yang terakhir nanti Ibu Resi menyampaikan layanan kunjungan rumah. Ya, kami persilakan Ibu Yuyun Sopiah dari Posyandu Tulip Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ya, Baik, terima kasih. Waktunya 20 menit. Ya, silakan. 20 menit ya. 20 menit. Oke, kita agak ngebut sedikit ya. Oke, baik.
Baik, terima kasih Ibu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin yang terhormat Ibu Direktur Promosi Kesehatan, Ibu Dr. Elvida Sariwati MEP. Mohon izin yang terhormat Ibu Ketua Tim Kerja Posyandu, Ibu Dr. Nima Dedia. Yang terhormat juga MC Ibu Sinansari, dan juga yang terhormat Bapak Ibu teman-teman kader di seluruh Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ada pantun sedikit nih, ya. Ngikutin Bu Sinan. Buah apel, buah semangka saat dimakan enak rasanya. Kenalkan, nama saya Yuyun Sophia. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Cerah ya? Kelihatannya saya lihat di sini ibu-ibunya udah cantik-cantik ini, terlihat di monitor. Udah dari Posyandu mana aja ini? Kuningan, Jawa Barat ada, Teh Ani, Maluku, Kakak Dorcas, Pegunungan, ada. Baik, saya Yuyun Sophia, kader Posyandu Tulip di RT 06 RW 03, Kelurahan Cipondo Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sesuai dengan tema pada webinar kali ini, dari kader oleh kader untuk Posyandu terintegrasi dan masyarakat sehat. Untuk itu, saya ingin berbagi kegiatan saya di Posyandu. Boleh Mbak Renza dibantu slide-nya untuk profil Posyandu saya? Baik, ini adalah profil Posyandu saya ya Bapak Ibu. Profil Posyandunya Mbak. Sembari menunggu ya. Dari Maluku ada, dari Maluku. Ibu Beta, Ibu Salatia dari NTB. Baik, ini adalah profil Posyandu. Posyandu Tulip berdiri pada tahun 2016 yang berada di wilayah RT 06 RW 03, Kelurahan Cipondo Indah, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Merupakan Posyandu kedua di wilayah RW 03 dan juga Posyandu aktif terintegrasi dengan hari buka Posyandu setiap 2 kali dalam 1 bulan. Jadi kami untuk Posyandunya itu 1 bulan 2 kali, yang 1 harinya untuk pelayanan ibu balita, ya, yang hari berikutnya lalu pelayanan untuk dewasa, remaja, dan lansia. Lanjut Mbak Renza. Slide berikutnya Mbak. Oke, nah sebelum kami mulai Posyandu, kami mengadakan persiapan dulu. Ini kader Posyandu Tulip melakukan musyawarah H-2 sebelum kegiatan Posyandu di rumah Ibu Ketua Kader. Ya, pada Senin 19 Februari 2023. Kegiatan ini membicarakan tentang undangan, ya, undangan yang akan kita bagikan ke warga, kemudian lintas sektor seperti RT, RW, kelurahan, dan juga tempat peribadatan, ya, tempat peribadatan atau majelis-majelis taklim tempat berkumpulnya ibu-ibu, ya, atau komunitas-komunitas juga. Kami juga mengirimkan WA Blast, ya. Kami kirimkan flyer juga ke WA Group agar warga mengetahui bahwa akan ada Posyandu begitu. Kemudian kami juga menentukan menu PMT yang sesuai dengan arahan Kemenkes, yaitu dengan double protein. Nah, setelah itu kami juga mempersiapkan Posyandunya. H-1 Posyandu kami udah siap-siap beresin Posyandu, jadi pada saat hari H ibu kadernya tinggal siap melayani. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Mbak Renza. Nah, pendaftaran di Posyandu. Seorang bapak dari Balita Natasha sedang melakukan pendaftaran. Bertujuan untuk mengarahkan dan mencatat serta meng-screening awal ya bayi balita jikalau ada sakit. Jadi gini, pada saat datang nih ya, bapak ibunya datang nih, kita kasih nomor antrian dulu. Nah, kita kasih nomor antrian dulu, kemudian kita suruh duduk nih depan kita nih ya, diberikan buku kianya, kemudian kita catat dan kita tanya, kita screening dari awal dulu ya.
kalau screening ini di tempat saya, kita screening dulu, kita tanya, Pak atau Bu, adiknya ada batuk atau enggak gitu ya, adiknya ada diare atau enggak, atau lagi demam enggak saat ini. Sama juga dengan ibu hamil. Sama, ibu hamil kita kasih nomor antrian, kita catat, kemudian kita screening awal. Ibu, kita tanya, bagaimana kondisi ibu saat ini? Apa masih mual? Apa masih atau ada bengkak di kaki? Atau masih pusing atau lemas seperti itu. Kemudian setelah di screening awal kita arahkan kembali untuk duduk untuk menunggu antrian penimbangan seperti itu. Lanjut, Marenza. Slide berikutnya. Nah, lihat penimbangan balita. Kader Posyandu Ibu Rati melakukan penimbangan balita pada bintang putosoid 11 bulan di Posyandu Tulip. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk memantau tumbuh kembang anak. Jadi Bapak Ibu perlu kita perhatikan di sini ya, sesuai dengan arahan Kemenkes bahwa penimbangan itu harus diminimalkan pakaiannya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini balita ini hanya menggunakan kaos dalam, ya, tidak menggunakan pampers atau celana luar ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pada saat penimbangan itu bayi balitanya harus menggunakan pakaian seminim mungkin, kaos dalam dan celana dalam. Ya, karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil BB yang akurat. Pernah kadang agak sulit ya menerapkan ini di posyandu karena ibu-ibunya kadang suka, aduh repot banget ya Bu Kader ya, ini anaknya nggak mau nangis gitu ya. Oke, saya bilang nggak masalah. Kita sekarang timbang dulu, ini contoh kasus di posyandu saya ya. Kita timbang dulu adiknya, kemudian saya bujuk adiknya, kita kasih mainan gitu ya, kita main dulu, terus kita buka pakaiannya. Itu ibu-ibu tahu, itu hasilnya selisihnya itu besar sekali ya, sekitar 400 gram. 400 gram selisih dari timbangan antara pakai baju lengkap dengan hanya menggunakan kaos dalam dan celana dalam. Jadi memang penting sekali pada saat penimbangan untuk mendapatkan hasil berat badan yang akurat, itu adik-adik balitanya ini hanya menggunakan kaos dalam dan celana dalam atau dibuat seminimal mungkin pakaiannya ya. Nah, dari kejadian itu kemudian saya edukasi ke Bapak Ibu yang hadir. Coba Bapak Ibu lihat, ini anak ini tadi ada ini ditimbang hasilnya misalnya 8 kilo. Tapi setelah lepas pakaiannya, jadinya hanya 7,6. Jadi hilang 4 on gitu ya, dari pakaian tuh hilang 4 ons gitu. Jadi diharapkan agar Bapak Ibu balita yang lain juga atau ibu-ibu kadernya juga menerapkan ini di posyandu masing-masing begitu ya. Baik, lanjut Mbak Renza. Oh iya, untuk ibu hamil ya, untuk timbangan ibu hamil itu minimal ya, minimal kalau ibu hamil nimbang itu dilihat ya, benar-benar dilihat dan dipantau tiap bulan karena kenaikan berat badan pada ibu hamil itu minimal naiknya itu 1 kilo 1 bulan. Jadi total 9 bulan itu 9 kilo itu minimal ya, Bapak Ibu. Baik, Mbak Renza lanjut. Nah, ini pengukuran tinggi ibu hamil. Pengukuran tinggi badan ibu hamil IIS 26 tahun di Posyandu Tulip bertujuan untuk mengetahui tinggi badan ibu hamil. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan 1 kali di Posyandu. Nah, begitu juga dengan balita ya. Nah, diharapkan untuk pengukuran ini ibu kadernya ada 2. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ya, jadi posisinya itu harus kader yang satu harus megang pundak, kemudian dagu arahkan kepala supaya lurus. Kader satunya memegang tumit kaki ya agar menempel ke alat ukurnya. Kalau ini kebetulan Bu Iis pakai alat stadiometer ya. Nah, nanti kalau yang dibuat panjang bayi itu yang infantometer juga harus ada 2. Yang satu pegang kepala, yang satu menekan di tapak kakinya seperti itu ya. Kegiatan ini penting dilakukan untuk mengetahui nilai status gizi nanti pada saat kita plotting di buku kianya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Marenza. Slide berikutnya. Pengukuran tensi darah.
Yang tensi darah, Mbak. Sebentar ya, Bapak Ibu. Selanjutnya itu pengukuran tensi darah pada ibu hamil ya, Bapak Ibu. Nah, ini penting dilakukan karena apa? Untuk mendeteksi jika ibu hamil terdeteksi preeklamsia atau tekanan darah tinggi dengan ditandai ukuran tensi darahnya 140/90. Nah, jika ketemu yang kayak gini, ibunya harus tanyakan ya. Ibunya apa nih yang dirasakan nih? Ini tensinya tinggi gitu ya. Tensinya tinggi, ibu makan apa? Atau ibu emang nggak bisa tidur? Atau tidurnya kurang? Seperti itu ya. Ditanyakan. Dan juga dengan tensi darah ini kita bisa mengetahui juga jikalau ibu hamil ini tensinya rendah. Biasanya kalau tensinya rendah, ibu hamilnya susah tidur ya. Dan juga lemas. Kita tanyakan tuh, Bu, ini tensinya rendah. Ibu kenapa nih? Gitu. Susah tidur. Atau misalnya banyak pikiran misalnya gitu ya, kita tanyain, nanti kan ibunya cerita tuh, setelah kita gali informasi dari si ibu hamilnya ini, lalu nanti kita arahkan untuk ditindaklanjut di konseling dan juga di layanan kesehatan pada ibu bidan, seperti itu. Lanjut ya Mbak Renza. Lingkar lengan atas, pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil. Nah, pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil, ibu Husna, merupakan ibu hamil yang sedang diukur lingkar lengan atas oleh posyandu tulip, kader posyandu tulip. Hal ini dilakukan seban sekali untuk mengetahui ibu hamil kek. Nah, ini juga penting ya untuk ibu hamil dan juga balita nih. Balita juga di lingkar lengannya diukur ya, Bapak Ibu, untuk mengetahui jikalau ibu terdeteksi kekurangan energi kronis dengan ditandai ukuran lilanya itu tidak boleh, maksudnya ukuran lilanya itu kurang dari 23,5. Jadi kalau diukur lingkar lengannya itu ukurannya 23,5, itu ibunya udah harus ditanyain tuh. Ya, ibu kenapa nih? Apa ibu nggak nafsu makan gitu ya? Atau misalnya apa ada makanan yang ibu makan hanya itu saja sehingga nutrisinya kurang gitu ya, gizinya kurang. Nah, begitu juga untuk balita. Jika lingkar lengan balita kurang dari 11,5, ditanyakan ke ibu balitanya, kenapa anaknya nggak mau makan? Apa ada gerakan GTM, gerakan tutup mulut? Atau misalnya, apa memang anaknya bosan gitu? Atau ibunya udah kewalahan, nggak tahu lagi deh gitu, anaknya susah banget makannya. Nah, nanti ini kita kasih note, kita kasih catatan untuk di bagian konseling dan di layanan kesehatan, seperti itu. Baik, lanjut Mbak Renza di pencatatan. Nah, Posyandu Tulip ya. Kader Posyandu Tulip Kelurahan Cipondo Indah sedang melakukan pencatatan di Posyandu pada Rabu 20 Desember 2023. Pencatatan di Posyandu penting dilakukan untuk memantau tumbuh kembang bayi balita setiap bulan. Jadi habis dari timbang dan ukur, kemudian dicatat di kartu bantu, kemudian dari kartu bantu itu kita isi nih, yang di bagian pencatatan isi di buku kianya dan juga di buku SIP, Sistem Informasi Posyandu. Nah, ada beberapa banyak catatan yang kita harus plotting di buku KIA. Contohnya, ya dari KMS-nya, ya dari KMS, dari berat badannya gitu, sesuai enggak gitu ya. Terus ada grafik BB usia gitu ya. Berat badan sesuai usianya normal atau enggak gitu kan, ada ya di buku KIA ya. Kemudian juga grafik panjang badan sesuai usia. Nah, itu kita isi juga itu pelan-pelan ya. Kemudian kita isi lagi grafik berat badan dengan panjang badannya bagaimana. Nah, itu kita isi juga di situ dan juga lingkar kepala. Nah, setelah kita masukkan plotting itu, kita bisa lihat, oh ternyata misalnya anak ini nggak naik nih gitu kan. Nanti kita kasih note ke di buku itu untuk nanti diberikan ke bagian konseling. Seperti itu. Baik, Mbak Renza. Nah, ini dia. Kader Posyandu di RT 0603 Cipondo Indah sedang memberikan penyuluhan SDI DTK
Stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang kepada balita Adelia 9 bulan pada Rabu. Hal ini penting untuk mengetahui perkembangan motorik anak sesuai panduan di buku KIA. Jadi gini, setelah dapat nih dari bagian pencatatan, terus kita lihat usianya 9 bulan, oh ini udah harus di SD di TK nih. Nah, terus kita cek, ibu kadernya buka buku KIA-nya, terus ada, ya kalau nggak salah 9 bulan di halaman 44. Nah, bagaimana dedeknya ini, bayinya sudah bisa apa sudah bisa memegang benda dengan 2 tangan, atau misalnya sudah bisa bermain cilukba gitu ya. Nah, kita arahkan, kita jelaskan ke ibunya, ibu ini nanti di rumah dibaca ya gitu ya. Nanti ibu checklist, jikalau ada dari checklistan ini yang adiknya belum bisa, nah ibu stimulasi, ajarkan seperti itu ya. Itu di bagian konseling SDIDTK. Nah, tak hanya SDIDTK, di layanan konseling ini juga dijelaskan tentang MPASI sesuai usia ya, kebutuhan MPASI-nya sesuai usia, kemudian menu MPASI-nya ya, diberikan dengan menerapkan prinsip ASI ya. Kita jelaskan ke ibu balitanya prinsip MPASI ya. Yang pertama, diberikan sesuai dengan tepat waktu ya. Jadi pada saat 6 bulan baru dikasih, jangan udah baru 5 bulan udah dikasih gitu ya. Nah, jadi kalau 0 sampai 6 bulan hanya ASI eksklusif, tidak boleh dicampur air putih ataupun air yang lain. Jadi harus tetap ASI. Kalau dicampur air lain ya, maksudnya air putih, itu ASI eksklusifnya udah gagal. Jadi 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja yang boleh diberikan kepada bayi. Setelah 6 bulan baru diberikan MPASI dengan sesuai porsinya ya. Kalau usia 6 bulan itu baru sekitar cuma 30% aja, 70%-nya masih ASI, seperti itu ya. Kita jelaskan ke ibu balitanya. Kemudian prinsip MPASI juga kita jelaskan ke ibu balitanya, yaitu diberikan sesuai tepat waktu, Bu. Harus 6 bulan ya, nggak boleh di bawah 6 bulan. Kemudian cukup gizinya, protein energinya ya cukup. Kemudian aman dan higienis, dan juga diberikan secara menyenangkan. Jadi anak-anaknya nggak bosen gitu ya. Kemudian di bagian konseling ini juga dikasih tahu tanda bahaya pada anak. Misalnya anak sering diare atau kejang, atau anaknya nggak mau nyusu, ya, atau misalnya anaknya demam, dan juga ibu hamil juga dikasih tahu nih tanda bahaya pada kehamilan. Jadi memang konseling ini agak lama ya, tapi saya yakin ibu-ibu kadernya bisa meringkes waktu ya. Kita pakai rumus saji ya ibu-ibu. Kita harus pakai rumus saji. Salam dulu. Halo ibu, apa kabar? Ih, adiknya lucu banget gitu ya. Untuk mencairkan suasana. Ya ampun, adik ganteng banget ini, kayak gitu ya. Kemudian A-nya itu ajak bicara dan dengarkan. Kita sesuai dengan plotting yang tadi. Kita lihat misalnya ini anak nggak naik berat badannya ya. Kita jelasin. Bu, ini udah 2 kali loh, adik nggak naik berat badannya. Kenapa ya? Gitu. Apa adiknya susah makannya atau gimana? Nah, nanti kan ibu jelasin tuh, ibu balitanya. Kita dengarkan. Oh, begitu, Bu. Nah, kita begitu. Terus J-nya, ya kita jelaskan dan bantu cari solusi. Oh, kalau adiknya nggak mau makan, mungkin ibu menunya bisa diganti atau dibikin menunya lebih variatif. Misalnya ibu cetak, nasinya tuh ibu cetak, ibu bikin bento yang lucu-lucu, kasih mata gitu ya. Terus cara pembeliannya juga mungkin, Bu, dedenya bosen kalau di rumah aja. Coba ibu sambil bermain, kayak misalnya bermain bola gitu kan. Sambil bermain bola, ayo deh main bola. Terus tiba-tiba gol gitu kan, masuklah ke mulutnya si anak gitu ya. Jadi memang ibunya harus kreatif ya. Ibunya harus semangat juga nih ngasih makan adiknya, punya cara lah gitu ya. Nah, terus I-nya tadi udah S, salam, A-nya ajak bicara dan jelaskan, J-nya A-nya ajak bicara dan dengarkan, J-nya jelaskan dan bantu cari solusi, I-nya kemudian ingatkan, ya Bu, jadi begitu ya Bu, nanti Ibu di rumah coba dirubah menunya, nanti bulan depan kita lihat timbangannya kayak gimana, seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di konseling, yaitu dengan menggali informasi sebanyak mungkin dari si ibu balita supaya kita juga tahu kita harus bagaimana gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja, Mbak.
lanjut ke pelayanan kesehatan. Ya, Bu Yuyun, waktunya Ya. 1 menit. Ya, malah habis. Ya, habis Bu. Ya, silakan Bu, ditutup. Ya, Oke, silakan. baik. Ya. Baik, di pelayanan kesehatan ini untuk imunisasi, vitamin A, dan juga konsultasi ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Kader cerdas, masyarakat sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Dia. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Kita kasih applause buat Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun Terima kasih. sudah menjelaskan bagaimana Posyandu Tulip di Cipondoh memberikan layanan bagi ibu maupun balita. Ini contoh ibu-ibu, bapak-bapak kader. Jadi sesungguhnya Posyandu Bu Yuyun sudah menyediakan layanan untuk seluruh siklus hidup, baik itu di hari buka maupun kunjungan rumah. Tapi tadi contoh untuk bagaimana Bu Yuyun memberikan layanan ibu juga balita. Nah, simpan dulu ibu-ibu kader atas pertanyaannya. Nanti silahkan beri pertanyaan, klarifikasi, tanggapan kami persilakan. Ya, selanjutnya Bu Zainab. Ya, Bu Zainab akan menyampaikan terkait dengan bagaimana Posyandu Bu Zainab, yaitu Posyandu Nanda dari Kelurahan Masahas, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menyelenggarakan layanan bagi sasaran remaja, dewasa, juga lansia. Ya, Bu Zainab, kami persilahkan. Ya, silahkan Bu Zainab, waktunya 20 menit ya Bu. Iya, makasih. Ya, Bu Dia. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader semua? Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ibu Zainab dari kader Posyandu Nanda, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Lanjut Bu, saya akan membawakan posyandu. Saya memberikan pantun dulu biar ibu-ibu tidak tegahan ya. Minta tolong cakepnya ya Bu Kader. Pergi ke warung membeli roti dibeli tapi sudah basi. Ibu-ibu kader yang cantik dan baik hati, izinkan saya memulai presentasi. Cakep. Ya, silakan Bu Zainab. Terima kasih Bu. Ya, seperti tadi saya kenal kata sayang, nama saya Ibu Zainab dan kader dari Posyandu Nanda Kelurahan Maahas. Saya jadi kader sudah 10 tahun. Lanjut, Mbak. Ya, lanjut. Posyandu, ya. Ya, lanjut, Mbak. Ya. Profil Posyandu kami yaitu Posyandu Nanda ini berdiri dari sejak tahun 1985, berada di lingkungan 2 RT 5 Kelurahan Maahas. Posyandu kami alhamdulillah sejak tahun kemarin sudah memiliki bangunan sendiri karena sebelumnya kita masih gabung dengan sekolah TK yang ada di Kelurahan Maahas. Adapun sasaran bayi balita kami di Posyandu Nanda itu ada 286, kalau remaja 469, sementara usia dewasa itu kurang lebih 2.600-an dan lansia itu 362. Lanjut Ibu. Next. Ya, Posyandu kami itu sudah melaksanakan integrasi pelayanan prima sejak kurang lebih tahun 2019. Awalnya itu Posyandu kami itu melakukan pelayanan untuk keluarga karena
ingin agar masyarakat itu ramai datang ke posyandu. Bahwa posyandu itu bukan cuma balita atau lansia yang seperti yang sebelumnya, tapi melakukan pelayanan untuk semua keluarga. Jadi itu salah satu tujuan kenapa kita melakukan semua siklus hidup. Nah, untuk posyandu remaja, sama halnya seperti yang ada pada posyandu balita, bayi balita atau posyandu hamil, yaitu melakukan alur 5 langkah, yaitu pendaftaran, pengembangan, pelayanan, pencatatan, pelayanan, dan penyuluhan. Jadi pada waktu posyandu remaja dilaksanakan pada waktu hari buka posyandu, kami melakukan pendaftaran pada meja 1, yaitu remaja putra itu melakukan pendaftaran untuk kader bisa meregistrasi. Tujuannya untuk meregistrasi remaja tersebut agar ditahu berapa data sasaran yang datang pada posyandu. Lanjut, next Bu. Setelah melakukan pendaftaran, remaja itu melakukan pengembangan dan pengukuran pada meja 2. Pada meja 2 ini pelayanan yang dilakukan itu pengembangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, dan untuk remaja putri itu melakukan lingkar lengan. Di mana lingkar lengan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kekurangan gizi pada remaja putri. Lanjut, next. Pencatatan, maaf Mbak, pencatatan pada meja 3, yaitu pencatatan. Setelah dari meja 2 diadakan penimbangan dan pengukuran, para kader mencatat di KMS untuk remaja untuk mengetahui hasil dari pengukuran dan hasil pantauan kesehatan dari remaja. Setelah dari meja 3, kita beralih ke meja 4, yaitu pelayanan. Pelayanan anak remaja yang ada di posyandu kami itu meliputi pemeriksaan HB, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, screening kejiwaan, screening PTE, dan imunisasi TT bagi remaja yang belum lengkap imunisasi TT-nya. Khusus di sekolah kami jaring di posyandu remaja. Dan seperti yang ada di foto, yaitu screening asap rokok, yaitu screening asap rokok ini untuk mengukur kadar nikotin yang ada di paru-paru anak remaja. Lanjut, next. Next, Bu. Next. Iya. Ya, dan setelah pelayanan ini kami pada meja 5, yaitu penyuluhan. Di meja 5 ini kader melakukan penyuluhan kepada para remaja, antara lain itu penyuluhan tentang isi piringku, aktivitas fisik, penyuluhan kepatuhan anak remaja, meminum tablet tambah darah, yaitu bagaimana kita menjelaskan apa manfaat dari tablet tambah darah, apa risiko
risiko kalau sampai anemia. Jadi kita kader memberikan penyuluhan pada remaja dan juga memberikan penyuluhan bahaya merokok, bahaya obat-obat terlarang, serta memberikan penyuluhan juga mengenai pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas itu bisa menimbulkan kehamilan remaja. Kita juga punya grup WhatsApp untuk remaja, di mana remaja bisa sering salah apa saja kepada kader ataupun ada ibu bidan yang dari posyandu kami itu wilayah puskesmasnya Puskesmas Simpong. Jadi ibu bidan dari Puskesmas Simpong bisa menjadi solusi apabila ada permasalahan dari anak remaja, dan bisa juga anak remaja bisa japrik secara pribadi jika malu mengutarakan di dalam grup. Jadi ibu bidan selalu sedia mencari solusi setiap permasalahan anak remaja. Itu saja ya pelayanan remaja pada posyandu kami.